Tatapan Master Soul Dao tiba-tiba berpaling, menatap Qin Chen dengan heran. Apa artinya ini, Tuan? Apakah Anda ingin mengubah nasib Anda? Qin Chen menatap penguasa domain hukuman penjara dengan tatapan dingin. Di bawah tatapan waspada orang banyak, ia tiba-tiba melangkah maju dan berteriak, "Baiklah, karena kau ingin mempertaruhkan nyawamu, maka sebagai tuan, aku tentu akan mendukungmu. Kamu tidak punya cukup fondasi, jadi aku akan meminjamkanmu sedikit kekuatan." Ledakan. Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan garis keturunan guntur di tubuhnya, dan dalam sekejap, kilat penghakiman yang tak berujung meledak. Kilat penghakiman ini seperti kekuatan hidup dan mati yang paling primitif, dan dengan cepat mengalir ke tubuh utama domain hukuman penjara. Ini, tubuh penguasa domain hukuman penjara bergetar, dan kekuatan garis keturunan gunturnya berubah menjadi aturan dimensi tinggi yang paling murni, yang membantunya menstabilkan tubuhnya yang ambruk. Garis keturunan guntur Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk menstabilkan dimensi tinggi. Fang Muring terkejut. Berdengung, penguasa domain hukuman penjara diberkati dengan kekuatan penghakiman, auranya melonjak, dan tubuhnya sekali lagi memasuki tingkat dimensi yang lebih tinggi. Datang lagi. Segera setelah itu, Qin Chen menganugerahkan sebagian besar kekuatan penjara darah yang diperolehnya dari Raja Iblis Penjara Darah kepada penguasa domain hukuman penjara. Lagi pula, jalur kultivasi Raja Iblis Penjara Darah dan jalur kekuatan penguasa domain hukuman penjara memiliki sifat yang serupa. Dalam sekejap, aura penguasa domain hukuman penjara melonjak. Namun di atas langit, Abyss Avenue masih menekannya. Dao surgawi Abyss ini benar-benar ingin melawan. Mata Qin Chen bergerak, lalu dia mendongak dan menatap Dao surgawi Abyss. Kekuatan mengerikan dari Dao surgawi menekannya, tetapi Qin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa selama dia sepenuhnya melepaskan kekuatan penghakiman dan menstabilkan tubuh berdimensi tinggi dari penguasa domain hukuman penjara, Dao surgawi Abyss tidak akan mampu menekan penguasa domain hukuman penjara yang telah menerobos. Namun ini saja tidak cukup. Ada banyak makhluk kuat di Abyss sekarang. Jika penguasa domain hukuman penjara hanyalah seorang penguasa Dao biasa, bagaimana dia bisa membantuku bertarung dalam badai besar yang akan datang? Aku harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatan dan kultivasinya. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera berbalik menatap Fang Muring dan Monian Li, dan berteriak dengan suara rendah, "Muling, Monian Li, kalian juga bertindak bersama dan bantu dia." Fang Muring dan Monian Li saling berpandangan dengan takjub. Mereka hanyalah kaisar dewa tingkat puncak, jadi bagaimana mereka bisa membantu penguasa domain hukuman penjara menerobos? Tidak, Paman Qin sedang memikirkan kekuatan darah di tubuhku. Mata Monian Li berkilat, dan dia dengan cepat memahami tujuan Qin Chen, lalu mengangguk cepat. Fang Muring juga tiba-tiba tersadar. Bagus. Fang Muring tidak ragu-ragu. Ia menyatukan kedua tangannya, dan kekuatan khusus jurang dalam tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya ilahi darah paling murni, menyapu. Monian Li juga mencibir, membuka mulutnya, dan menyemburkan semburan kekuatan hitam pekat dari garis keturunan kerajaan jurang, menerobos udara, seperti api iblis terdalam, mengalir ke dalam hati penguasa domain hukuman penjara. Ledakan, 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 guntur, vitalitas, dan keluarga kerajaan jurang, tiga kekuatan garis keturunan tertinggi ditambahkan pada saat yang sama, dan transformasi dimensi tinggi dari penguasa domain hukuman penjara yang awalnya goyah tiba-tiba mengembun lagi. Terlebih lagi, cahaya ilahi sebening kristal yang mengalir di atasnya berkali-kali lebih sempurna dari sebelumnya. Ledakan, Abyss Avenue yang awalnya menekan tubuh berdimensi tinggi dari Prison Punishment Domain Lord kini bergetar hebat. Tubuhku, tubuhku. Penguasa domain hukuman penjara menundukkan kepalanya tak percaya dan merasakan tubuhnya sendiri. Dengan berkah kekuatan penghakiman Qin Chen, penguasa domain hukuman penjara, yang telah menyatukan sedikit darah keluarga kerajaan Li Iblis dengan darah Fang Muring, tubuhnya kembali bertransformasi ke dalam keadaan berdimensi tinggi. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, berada di atas jurang, langsung menyerbu ke dalam tubuh utama domain hukuman penjara. Setitik napas saja sudah sangat meningkatkan kondisi fisik saya. Apa asal-usul kedua orang di samping Anda ini, Tuan? Penguasa domain hukuman penjara menatap Monian Li dan Fang Muring dengan kaget. Namun saat ini, dia tidak lagi mempedulikan hal itu. Ledakan,
Dengan berkah dari banyak kekuatan, kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Berdengung, pupil matanya berubah menjadi pusaran air yang dalam dan tak berujung. Ia mengangkat kepalanya, tatapannya langsung menekan jurang surga, dan seolah-olah hukuman penjara yang kacau balau ditekan ke dalam tubuhnya. Aku mengerti. Dia berbicara lembut, tetapi suaranya menembus dunia berdimensi tinggi yang tak berujung dan mencapai ujung jurang. Menabrak, rantai-rantai di tubuhnya berubah total menjadi hukum-hukum gelap. Setiap rantai melambangkan hukum berdimensi tinggi yang melilit tubuhnya. Patah. Pada saat ini, langit dan bumi di sekitar Sol Burial Abyss berguncang, dan aura mengerikan dari jurang tersebut turun, seolah-olah seluruh jurang sedang merayakan kelahiran Master Tao yang baru. Sukses, sukses. Master Dao Jiwa terkejut, ini bisa berhasil. Master Dao Jiwa menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan bahkan dia merasakan sedikit beban yang datang dari Master Domain Hukuman Penjara. Tuan, apakah ini wilayah Tuan? Mata penguasa domain api lilin dan penguasa domain Lianqi juga terbelalak lebar, hampir tercekik. Di bawah tatapan mata kerumunan, penguasa domain hukuman penjara melintas dan berjalan langsung ke arah Qin Chen, lalu berlutut dengan satu kaki sambil menatap dengan penuh hormat. Tuan, kata penguasa wilayah hukuman penjara sambil menahan kegembiraan batinnya dan berkata dengan khusyuk. Qin Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman, bagus sekali, mulai sekarang, kau adalah penguasa hukuman penjara. Ahli hukuman penjara, penguasa domain hukuman penjara menyeringai dan bersujud di tanah, mengejutkan semua orang, terima kasih, Tuan, atas namamu. Dan ketika penguasa domain hukuman penjara sepenuhnya memasuki wilayah penguasa Taoisme, berdengung, jauh di dalam jurang yang luas, jurang surga yang tak berujung tiba-tiba berguncang pada saat ini. Seluruh kedalaman jurang, beberapa makhluk purba dan menakutkan tiba-tiba membuka mata mereka dan tampak terkejut. Guru Tao, telah lahir Guru Tao yang baru. Jurang itu berguncang. Pada saat ini, di kedalaman jurang tak berujung ini, beberapa orang kuat yang telah memperhatikan pertempuran Dewa Keheningan Abadi tiba-tiba membuka mata mereka. Ledakan, cahaya ilahi melonjak, menembus jurang dan kehampaan, mencari kemana-mana. Pada saat ini, jauh di dalam jurang Keheningan Abadi, Tuan Mi Dao dan Tuan Yan Dao, yang sedang bertarung melawan Kaisar Mata Pemakan Abadi dan leluhur berkaki 1000, begitu pula Tuan Ling Dao dan yang lainnya yang mengejar mereka ke jurang Keheningan Abadi, juga merasakan fluktuasi ini. Semua orang berbalik dan melihat ke belakang. Guru Dao, seorang Guru Dao baru telah lahir. Bagaimana mungkin, di era ini, tidak ada Guru Dao yang pernah meninggal? Bagaimana mungkin seorang Guru Dao baru bisa lahir? Ada apa? Semua orang terkejut. Mereka tak lagi peduli untuk bertarung. Sosok mereka menghilang dan mereka melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi. Di mata mereka, takdir dan tahun yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Garis waktu yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh jurang tergambar di mata mereka. Mereka semua ingin mengetahui asal-usul Guru Tao baru ini. Tiba-tiba, seolah-olah mereka telah memata-matai sesuatu, para Guru Tao itu terkejut dan tampak ngeri. Ini, masa depan abis tampaknya telah sedikit berubah. Mustahil. Tubuh beberapa master yang mengerikan tampak meletus dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya di dunia. Kelahiran seorang Dao Lord baru memang jarang, tetapi Dao Lord biasa takkan pernah bisa memengaruhi nasib jurang. Siapakah dia? Dao Lord yang mana? Kelahiran seorang Dao Lord saja dapat memengaruhi nasib dan masa depan jurang. Mungkinkah Dao Lord baru ini lahir demi takdir? Tubuh para Guru Tao bergetar hebat, bersambung. Tiba-tiba, seorang pria kuat tampak ngeri dan diam-diam memperhitungkan bahwa kekuatan mengerikan terus-menerus menghilang, memata-matai nasib jurang yang luas, mencoba menemukan keberadaan orang yang menerobos. Sepasang mata yang dalam melayang antara langit dan bumi, menatap keabadian, mencoba melihat petunjuk dan menemukan perubahan dalam sungai takdir yang luas. Namun, ketika mereka menghitung dengan cermat, mereka menemukan bahwa nasib di depan sangat samar, seolah diselimuti kabut, dan mereka tidak dapat menemukan petunjuk atau jejak apapun tentang nasib pihak lain. Bagaimana itu mungkin? Seorang Dao Lord yang baru dipromosikan, meskipun luar biasa,
seharusnya baru saja melampaui jurang dan belum sepenuhnya lolos ke dimensi yang lebih tinggi dan menyatu dengannya. Mengapa kita bahkan tidak bisa mendeteksi jejaknya? Semua pria perkasa itu terkejut dan tampak tak percaya. Tidak, orang seperti ini harus dipahami dan dikendalikan. Kelahirannya dapat memengaruhi nasib Abyss. Jelas bahwa Abyss kemungkinan akan mengalami perubahan di masa depan. Setiap perubahan di Abyss akan menyebabkan perubahan yang mengguncang bumi dan mengubah sebuah era. Kita harus segera memahami asal-usulnya agar kita dapat memperoleh secercah peluang di tengah gejolak takdir di masa depan. Beberapa pria kuat tampak hikmat. Setiap turbulensi di jurang akan menciptakan era baru. Dalam keadaan normal, turbulensi dan perubahan semacam ini sulit dihitung dan diprediksi. Kali ini, karena kelahiran seorang guru Tao baru yang istimewa, banyak dewa jurang telah melihat sekilas perubahan nasib jurang. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Jika seseorang dapat mengetahui asal-usul pihak lain dan mengetahui identitasnya, seseorang dapat menggunakan identitasnya untuk memata-matai dan menghitung nasib jurang di masa depan, yang setara dengan memperoleh keuntungan tertentu. Memikirkan hal ini, banyak orang kuat di jurang segera mencoba memaksakan perhitungan, berusaha keras untuk menembus blokade rahasia surga dan melihat petunjuk rahasia surga. Ledakan. Di kedalaman dunia yang diselimuti kabut tak berujung, semua orang samar-samar melihat sebuah sosok. Sosok itu samar-samar, berdiri gagah di antara langit dan bumi. Guntur yang mengerikan menggelegar di sekelilingnya, berubah menjadi tombak petir jurang hitam pekat yang mengerikan, persis seperti hakim langit dan bumi. Siapa ini? Melihat sosok itu, semua orang tercengang. Aura seperti itu bagaikan seorang hakim agung yang agung dan perkasa, melayang di atas langit dan bumi, memegang kuasa hukuman. Namun, adakah makhluk sekuat itu di jurang mereka? Terutama dari satu sama lain, mereka semua merasakan napas yang sangat menyesakkan. Rasanya seperti hukuman guntur jurang. Mungkinkah orang ini telah memahami jalan kesengsaraan guntur jurang? Apakah ada orang di jurang kita yang telah berlatih dengan cara ini dan menjadi Master Dao setengah langkah? Para lelaki berkuasa itu berpikir cepat, tetapi mereka tidak dapat membandingkan diri mereka dengan tokoh inti. Salah. Tiba-tiba semua orang terkejut dan melihat dengan ekspresi terkejut. Di dalam tubuh sosok yang menjulang tinggi ini, mereka sebenarnya merasakan beberapa kekuatan lain yang berbeda. Kekuatan-kekuatan ini sangat halus dan hanya bersifat tambahan, tetapi ketika mereka merasakannya, aura yang dipancarkan bagaikan gunung suci yang menjulang tinggi, menyapu dan mengejutkan semua orang. Ini, puff. Beberapa pria kuat tiba-tiba memuntahkan darah ketika mereka baru setengah jalan menyelesaikan perhitungan. Takdir yang tak terhitung jumlahnya di hadapan mereka runtuh dan lenyap dalam sekejap, dan keberuntungan mereka pun hancur lebur. Bahkan orang-orang kuat seperti mereka tidak dapat menahan serangan balik dari perhitungan paksa nasib jurang. Apakah aku telah menyimpulkan tabu-tabu jurang? Semua orang tampak ngeri. Pada saat ini, Sol Burial Abyss berada menabrak deretan guntur yang tak berujung berderak. Tuan Domain Hukuman Penjara. Tidak, saat ini dia seharusnya dipanggil Master Hukuman Penjara. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pola dao hitam pekat, dan setiap gerakan yang dilakukannya, rantai petir yang cukup kuat untuk menghancurkan hukum alam akan melilit tubuhnya. Pada saat ini, dia jauh lebih kuat daripada sebelum dia menjadi Master Tao, dan tubuhnya telah sepenuhnya terintegrasi ke dimensi yang lebih tinggi. Apakah ini kekuatan dunia dimensi yang lebih tinggi? Master Hukuman Penjara, yang berlutut di depan Qin Chen, merasa gembira. Dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Cek, kuat sekali. Penguasa Dao Jiwa mengepung penguasa domain hukuman penjara. Ia merasakan aura dari penguasa domain hukuman penjara yang bahkan membuatnya takut. Keberuntunganmu begitu baik, sampai-sampai orang-orang akan iri padamu. Master Dao Jiwa mendesah. Apa maksudmu, bocah? Anak itu. Monianli melirik Master Daois Jiwa dan berkata, Yufa sekarang sudah menjadi ahli tingkat Master Daois. Kau seharusnya memanggilnya sesama Daois. Kita semua berada di organisasi yang sama, jadi kita harus lebih ramah. Aku, Master Jiwa Dao membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Monianli untuk waktu yang lama tanpa bisa berbicara. Saya benar-benar dimarahi oleh seorang anak. Tetapi ketika Monianli mengatakan ini,
dia tidak punya alasan untuk membantahnya sama sekali. Qin Chen mengabaikan percakapan itu dan menatap master hukuman penjara sambil tersenyum, "Bagaimana perasaanmu?" Sang master hukuman penjara menyeringai, "Tuan, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dengan satu pukulan, aku bisa menghancurkan diriku yang dulu." "Bagus sekali," Qin Chen berkata dengan tenang, "jurang ini sedang berguncang sekarang. Meskipun terobosanmu tersembunyi dengan baik, identitasmu mungkin tidak diketahui orang lain. Aku khawatir sebentar lagi makhluk tingkat Master Dao akan datang untuk menyelidiki keberadaanmu. Aku bersumpah akan melindungi tuanku sampai mati," kata sang juru hukuman penjara dengan suara berat. Boom, aura mengerikan menyebar dari tubuhnya, mengguncang kehampaan. "Auramu cukup menarik." Qin Chen menatap Dao Master hukuman penjara, lalu tiba-tiba melihat pola Dao hukuman petir kegelapan di tubuh Dao Master hukuman penjara. Pola Dao hukuman petir itu mengandung kekuatan garis keturunan jurang yang istimewa. Tiba-tiba, senyum muncul di wajahnya, "Aura Dao Mastermu merupakan perpaduan dari banyak kekuatan. Itu bisa digunakan sebagai referensi bagi orang lain." Sambil berbicara, ia menoleh ke arah Fang Muring dan Mo Nianli. "Muling, Mo Nianli, aura Master Dao hukuman penjara kini mengandung rahasia transformasi dimensi tinggi. Ini akan sangat berguna bagi kalian berdua. Bagaimana kalau kalian manfaatkan kesempatan ini untuk memahaminya?" Mata Mo Nianli berbinar, "Hehe, Paman Qin memang yang terbaik untuk Nianli." Tanpa ragu, ia melesatkan tubuhnya dan duduk bersila tak jauh dari guru Tao hukuman penjara. Pola-pola sihir melayang di sekujur tubuhnya, dan ia dengan liar menyerap kekuatan Tao yang keluar dari guru Tao hukuman penjara. Fang Muring pun tak ragu. Dengan tatapan mata, ia langsung duduk dan mengalirkan kekuatan darahnya, dan hukum vitalitas berkelebat di sekujur tubuhnya. "Tuan-tuan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkannya. Silakan rasakan dengan saksama." Melihat ini, sang guru hukuman penjara tiba-tiba mengerahkan kekuatannya sendiri, dan kekuatan aslinya pun terwujud, sepenuhnya hadir dalam persepsi keduanya. Berdengung, dengan bantuan master hukuman penjara, hanya dalam sekejap, jejak aura dimensi tinggi muncul dari mereka berdua. Jelas, setelah master hukuman penjara memperoleh kekuatan garis keturunan mereka, manifestasi kekuatan garis keturunan tersebut memungkinkan mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kekuatan dimensi tinggi dengan kecepatan yang mencengangkan, dan pemahaman mereka tentang alam dimensi tinggi pun meningkat pesat. Ledakan. Terlebih lagi, master hukuman penjara juga berinisiatif untuk menanamkan kekuatan master ke dalam diri mereka berdua. Ini, penguasa wilayah Kenlevire dan penguasa wilayah Lianqi tercengang, jantung mereka berdebar kencang. "Tuan, bolehkah kami juga?" Qin Chen tersenyum tipis. "Mau, ayo ikut." "Terima kasih, Tuan." Suara penguasa domain api lilin dan penguasa domain Lianqi bergetar karena kegembiraan. Mereka segera duduk bersila, berusaha sekuat tenaga menyerap aura dimensi tinggi dari penguasa Dao hukuman penjara. Sesaat kemudian, ledakan, aura mengerikan meletus dari mereka berempat. Hampir berdengung. Pada saat ini, tatapan Qin Chen tiba-tiba beralih ke arah Abyss of Eternal Silence. Kemungkinan besar Master Dao lainnya akan segera menyadarinya. "Kita tidak bisa membuang waktu lagi." Mata Qin Chen berkilat, lalu berkata kepada Master Dao Jiwa dan Master Dao hukuman penjara, "Kalian berdua, stabilkan aura kalian, sembunyikan keberadaan kami, dan diam-diam menuju ke jurang keheningan abadi." "Paman Qin, apakah Anda berencana menyelamatkan ayah saya?" Mo Nianli buru-buru mengangkat kepalanya. "Paman Qin, ayahku baik-baik saja. Biarkan dia menunggu sedikit lebih lama. Tidak akan terlambat bagi kita untuk berlatih sebentar." Qin Chen, Fang Muring, apakah ini ayah legendaris Qi Zixiao?